Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi untuk mata pelajaran hari ini, untuk prakarya, Ibu membuat media pembelajaran berupa video PowerPoint yang memang masih dikemas secara sederhana, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, Ibu mau meminta maaf kepada kalian karena pada minggu lalu itu Ibu salah dalam memberikan materi, dan yang seharusnya untuk materi bab 1 kelas 9 itu mengenai kerajinan bahan keras yang mengacu pada pedoman buku sumber edisi revisi 2018. Tapi tidak apa-apa untuk yang sudah mengikuti pembelajaran daring minggu lalu dan sudah mengerjakan tugasnya, Ibu akan jadikan itu sebagai tambahan nilai untuk kalian. Materi, kita lihat dulu di sini ada kompetensi inti atau kemampuan dasar yang harus kalian tentunya miliki atau kalian capai. Nah, di sini ada memahami pengetahuan. Ini ada di dalam LKS kalian, sudah ada, jadi Ibu mengambilnya dari situ. Dan di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 4 kemampuan dasar yang harus kalian capai, dan pada intinya yaitu kalian harus memahami tentang materi kerajinan bahan keras, terus kemudian dapat merancang sebuah produk dan membuat produk. Nah, ini semuanya ada di LKS. Jadi kalian ketika melihat video ini bisa sambil membuka LKS-nya dan sambil membaca sekaligus memahami. Oke, di sini ada Ibu buat peta konsepnya agar lebih mudah pemahaman kalian. Kerajinan bahan keras terdiri dari prinsip kerajinan bahan keras, ada jenis dan karakteristik, kemudian proses produksi, pembuatan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Sebelum itu, kerajinan bahan keras itu apa sih? Nah, kerajinan bahan keras sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 8 semester 2. Tapi di sini materinya itu lebih secara detail, lebih terperinci, jadi untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian juga. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya ini menggunakan bahan-bahan yang keras. Apa saja sih bahan keras itu? Nanti akan Ibu jelaskan. Tapi untuk yang pertama kita akan mempelajari dulu mengenai prinsipnya. Prinsip kerajinan bahan keras atau dasar dalam membuat kerajinan bahan keras itu yang pertama adalah keunikan bahannya. Nah, jadi dalam membuat kerajinan tentu harus ada sisi uniknya. Nah, salah satu contohnya adalah bahan kayu. Nah, karena kayu ini memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah keragaman muatan nilai atau harus mengandung nilai dalam membuat produk kerajinan. Apa saja nilai-nilai itu? Nah, ada 4 nilai, yaitu nilai fungsional, informatif, simbolik, dan prestis atau wibawa. Nah, prinsip yang ketiga adalah aspek rancangan. Jadi ketika merancang ini harus mengandung faktor dulu yang harus kalian ketahui sebelum merancang sebuah produk. Pertama ada faktor teknis atau pada faktor produksinya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomis. Ekonomis di sini artinya pemasarannya seperti apa, kemudian nilai jualnya, selera masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ada faktor ergonomis,
atau kenyamanannya, keamanannya, dan kepraktisannya. Kemudian yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Di sini dalam arti bahwa produk yang dirancang harus berinovasi, memiliki inovasi dan modifikasi, dan mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada faktor estetika. Estetika ini berarti keindahannya. Jadi ketika merancang produk itu harus ada faktor keindahan itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Jadi ketika ingin merancang sebuah produk kerajinan harus disesuaikan dengan bahan yang ada di wilayah setempat. Seperti contoh misalnya di daerah kita itu masih banyak tanaman kayu dan juga bambu. Nah, dengan potensi yang ada di wilayah kita itu bisa kita kembangkan dengan menjadikan sebuah produk kerajinan. Oke, ini tadi prinsip kerajinan bahan keras. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu jenis dan karakteristik bahan keras. Nah, di sini jenisnya itu ada dua, yaitu kerajinan bahan keras alam yang berasal dari alam, yang bahan dasar pembuatannya itu masih bersifat alami tanpa mengakibatkan perubahan wujud. Apa saja di sini? Itu ada kayu, bambu, dan juga rotan. Nah, jenis yang kedua ada kerajinan bahan keras buatan. Jadi dibuat ini kerajinan yang bahannya telah mengalami pengolahan kembali. Contohnya seperti apa? Ada kaca dan juga logam. Contohnya, nah ini tadi. Ini yang bisa kita lihat di sini adalah serat-serat kayu yang unik. Ini salah satu contoh kerajinan bahan keras alami. Nah, ini ada bambu. Nah, ini rotan. Rotan identik dengan durinya. Salah satu contoh tanaman rotan. Dan ini adalah rotan yang sudah diolah. Ini adalah contoh-contoh kerajinan bahan keras alami. Selanjutnya, nah ini adalah contoh jenis bahan keras buatan. Ada kaca dan juga di sini logam. Begitu. Untuk proses produksi di sini ada dua, yaitu satu tahap pembuatan. Nah, yang terdiri dari pertama yaitu kita harus merancang dulu, terus yang kedua menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga itu membuat atau proses produksinya sesuai dengan rancangan yang kita buat. Nah, yang terakhir adalah finishing atau tahap penyelesaian. Kemudian proses produksi yang kedua adalah teknik-tekniknya. Nah, yang pertama ada teknik patri. Teknik patri ini digunakan saat pembuatan kerajinan logam, yaitu dengan pengembangan bahan logam di bawah logam pengaruh panas. Kemudian yang kedua ada teknik ukir. Kalian sudah tahu ya, ini teknik ukir, cuman ini tipe. Ada teknik cor yang ketiga. Kemudian yang keempat ada teknik etsa. Etsa itu adalah larutan asam. Ini untuk proses merendam benda-benda dari logam. Kemudian ada yang kelima teknik raut. Yang keenam adalah teknik anyam. 7 adalah teknik grafir. Teknik grafir ini menata pada permukaan benda, jadi menyusun berdasarkan rancangan tertentu. Kemudian yang terakhir ada teknik las. Oke, ini ada proses produksi. Selanjutnya adalah pembuatan kerajinan bahan keras. Ini proses pembuatan ini hasil dari tadi bahan dasar kayu. Ini kerajinan bahan dasar kayu. Yang ini dari bahan dasar bambu. Nah, ini dari tadi bahan dasar rotan. Kemudian ini dari bahan dasar logam. Nah, dari jenis kerajinan bahan keras buatan. Dan yang terakhir, nah,
tujuan dari pengemasan adalah satu, tentunya untuk melindungi produk dari perjalanan produsen ke konsumen. Produsen ini artinya adalah penghasil kerajinan atau penjual ke konsumen. Konsumen di sini berarti pembeli. Jadi dengan adanya pengemasan, nah ketika kita sudah membuat kerajinan, terus ada keinginan untuk dijual, nah kita juga harus mikirin gimana caranya pengemasan yang unik. Nah, pengemasan itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ini adalah fungsi untuk melindungi produk kita. Kemudian yang kedua adalah kemasan juga dapat mendukung program pemasaran. Nah, jadi orang-orang bisa tahu, oh, dari kemasan yang kita buat ini adalah hasil dari produk yang kita buat. Kemudian yang ketiga, kemasan ini untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi semakin menarik kemasannya, maka orang juga akan semakin minat untuk membeli produk kita. Nah, jenis bahan kemasan itu ada 3, yaitu dari kertas, kayu, dan ini plastik ya. Ini typo. Nah, ada kemasan dari plastik ada 3. Nah, ada contoh-contoh kemasan ini tadi dari kertas, ini dari plastik, dan ini dari kayu. Nah, dengan ada label, ada kemasan yang unik, maka akan tentunya memikat pembeli untuk membeli produk kita. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian pembahasannya dari materi bab 1 ini. Untuk kalian apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kontak langsung aja ke ibu. Materi atau bagian mana yang kalian gak mengerti, nanti kita bisa diskusi di sosial media WhatsApp ya. Nah, ini dia. Untuk menguji pengetahuan kalian sejauh mana kalian memahami materi bab 1, silahkan kalian gabung di Google Classroom yang sudah ibu buat dengan kode kelas sebagai berikut. Ini untuk kelas 9A, silahkan masukkan kode ini, dan untuk kelas 9B silahkan masukkan kode ini. Ini masuk ke dalam penilaian ya, jadi silahkan kalian untuk join ke grup Classroom. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab dan langsung ada nilai yang muncul. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalani pembelajaran daring, dan semoga kita secepatnya bisa bertemu di sekolah, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.